Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing pemimpin pasukan kembali ke kanan pasukan. Kerjakan. Lapor upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Minggu 17 Agustus 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Teruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan dan para pejuang pendidikan Universitas Negeri Malang yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi, salam Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Namo Swastiastu, Kembali ke tempat. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Ketua Lembaga dan segenap pimpinan, kolega-kolega kami, para dosen, tenaga kependidikan, serta tamu undangan, dan khususnya para mahasiswa baru yang kami banggakan. Pagi ini kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya untuk bisa memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 Republik Indonesia, sekaligus memulai pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Dalam momentum inilah, mari kita bersama-sama untuk merenungkan kembali siapa diri kita, siapa institusi kita, dan siapa negara kita, agar melalui perenungan, refleksi itulah kita sebagai manusia bisa membedakan bahwa kita manusia, bukan tumbuhan, bukan binatang, bukan malaikat, tapi sekaligus bukan setan. Karena kemampuan dalam refleksi ini menjadi ciri khas orang-orang yang mau berpikir, yaitu komunitas-komunitas yang hidup di dalam lingkungan lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan. Dalam peringatan kemerdekaan yang mengusung tema nasional Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, mari kita terjemahkan kepada tema yang kita miliki, khususnya dalam rangka menyesuaikan dinamika kehidupan kampus kita yang terus belajar dan berkembang. Di lingkungan Universitas Negeri Malang, tema kemerdekaan kita
adalah sehat dan bermartabat, berdaulat untuk Indonesia maju dan UN mendunia. Tema ini bukan sekedar slogan, tetapi juga bisa menjadi kompas moral bagi kita semua, sekaligus menjadi strategi besar bagi kita untuk melangkah ke depan lebih percaya diri. Tema ini juga sejalan dengan semangat Dies Natalis UN ke-71, yaitu sehat, bergerak, dan berdampak, yang menegaskan bahwa setiap langkah yang harus kita ambil harus dimulai dari pikiran yang sehat, kebiasaan yang sehat. Karena dengan kesehatan itulah kita bisa mensyukuri nikmat Allah, sekaligus bisa menjalankan tugas dan fungsi kita secara maksimal. Sehat tidak hanya sehat secara fisik, sehingga mudah-mudahan adik-adik mahasiswa tidak merasa hari ini kepanasan, karena sinar matahari yang diciptakan oleh Sang Khalik itu membawa energi minimal vitamin D. Tetapi karena kita biasa hidup berkelimpahan, affluent society dalam teori-teori sosial, seringkali yang berlimpah justru tidak diperhatikan. Dampaknya banyak orang-orang di Katulistiwa, termasuk di Indonesia, yang kekurangan vitamin D. Padahal Tuhan telah memberikan rahmat yang sangat tinggi. Demikian pula kita juga ingin sehat dalam tata kelola institusi kita. Kita selalu dan terus berusaha bagaimana institusi kita makin baik. Maka pagi ini adik-adik kita UKM BEM, UKM Resimen Mahasiswa, maupun UKM-UKM yang lain, pramuka dan sebagainya juga terus belajar. Minimal belajar mengelola adik-adik kita mahasiswa baru yang hari ini S1-nya lebih dari 12.000 mahasiswa baru. Tentu dalam pengelolaan semacam ini dibutuhkan proses belajar. Kami ingin adik-adik yang kebetulan hari ini menjadi panitia, tolong jangan perlakukan mahasiswa baru sebagai objek untuk perpeluncuran. Ajaklah adik-adik Anda untuk mengenal kampus UM, kampus yang sehat, kampus yang humanis, kampus yang bermartabat, sehingga kita tunjukkan kita ingin terus berkembang bukan karena orang lain, tapi ada nilai, ada value yang sangat luhur di dalam diri kita dan institusi kita. Bermartabat menegaskan komitmen kita untuk menjunjung integritas, etika, dan nilai luhur, baik yang berbasis pada kearifan lokal, keagamaan, maupun ideologi Pancasila. Sehingga kami mengajak kita semua, termasuk diri saya, marilah kita mengedepankan moralitas dan integritas. Kita tidak ingin ada kolega kita yang kenaikan pangkatnya itu bermasalah karena mengingkari kaidah-kaidah moralitas dan akademik. Harus kita tunjukkan kepada Sang Khalik dan kita tunjukkan pada diri kita sendiri, baru nanti orang lain akan mengakui kalau kita keluarga besar Tasawuf Malang tidak memiliki mentalitas menerabas dan mengabaikan kualitas. Itu semua tidak akan terjadi kalau tidak ada motivasi internal dari diri kita dan komitmen dari kita bersama. Untuk itulah upaya mengoptimalkan potensi dan menegaskan diri kita sebagai sebuah institusi yang bermoral, bermartabat harus kita jaga bersama. Berdaulat, kita juga ingin menegaskan bahwa kita memiliki kedaulatan di dalam mengatur diri kita. Sehingga saat ini kita terus berupaya untuk memperbaiki. Tolong dipahami bahwa sejak 1 bulan ini
kita ingin menata keamanan dan ketertiban kendaraan di UM menjadi lebih baik, sehingga smart gate, pintu gerbang keluar masuk itu kita jaga. Sebagai sebuah proses awal, tentunya ada beberapa kekurangan. Mari kekurangan itu kita perbaiki sehingga ke depan setiap kendaraan yang ada dan masuk di UM bisa terdata, sehingga semua keluarga besar UM merasa aman dan nyaman. Yang pula sejak 2 tahun terakhir kita juga menegaskan bagaimana kita bisa menjadi institusi yang sehat sekaligus bermartabat. Maka kompetensi bahasa Inggris yang telah kita buat sebagai sebuah aturan harus kita tegaskan. Kita tidak ingin mengeluarkan sertifikat tetapi yang bersangkutan tidak mempelajarinya dengan baik, karena kita diminta pertanggungjawaban pada sakaling, tapi sekaligus moralitas kita harus menunjukkan kalau di dalam buku pedoman S1 harus menguasai bahasa Inggris dengan kemampuan 425 di sebagian besar prodi dan 450 di prodi yang lain dan 500 di prodi bahasa Inggris dan seterusnya harus kita jelaskan. Memang selaku pimpinan seringkali kami harus berhadapan dengan dilema hubungan atau relasi pribadi dengan relasi profesional dan antara lain banyak beberapa alumni yang kesulitan untuk mengambil ijazahnya. Ini saya sampaikan terus terang karena yang bersangkutan kompetensi bahasa Inggrisnya di bawah standar. Tapi 97% semuanya bisa lulus melalui proses yang kita lakukan. Bahkan tahun ini sekedar laporan kepada Bapak Ibu sekalian, karena sejak 2 tahun terakhir kompetensi jalur prestasi juga menggunakan bahasa Inggris, ada anak kita dari Sumatera Utara yang masuk di jurusan bahasa Inggris, IELTS-nya itu 8,0. Bahkan hasil-hasil tes yang dilakukan oleh Pusat Bahasa tahun 2023 dan 2024, lebih dari 20% mahasiswa UM yang TOEFL-nya di atas 500. Bahkan sekitar 5% TOEFL-nya di atas 600. Ini menunjukkan bahwa upaya kita bersama yang didahului oleh pendahulu-pendahulu kita yang menempatkan kampus kita sebagai the learning university, kampus pembelajar, kemudian excellent in learning innovation, yaitu sebagai proses belajar, itu ada dampaknya kalau kita tegas. Dengan pula adik-adik, kalau di tempat lain mungkin pada saat penerimaan mahasiswa baru ada yang belum bisa memakai alma mater, tapi alhamdulillah tata kelola kita yang terus kita perbaiki dan terus belajar tahun-tahun terakhir ini, termasuk hari ini tidak ada adik-adik mahasiswa baru yang belum menerima alma mater. Semuanya sudah memakai alma mater sesuai dengan haknya masing-masing. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, makna kemerdekaan tidak hanya kita maknai bebas dari bangsa lain, freedom from, bebas dari, tetapi juga harus kita maknai untuk freedom for, yaitu bebas melawan. Kalau para pejuang kita dulu ingin bebas dari penjajahan asing, kita sekarang ingin bebas mengaktualisasikan nilai-nilai luhur kita. Sebagai sebuah masyarakat kampus, kita ingin menjadi pribadi yang sehat, menjadi institusi yang cerdas, dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita tidak dijajah oleh bangsa. Kemampuan yang semacam ini
harapannya bisa kita wujudkan dengan bagus, karena faktanya capaian prestasi para dosen, teknik dan mahasiswa kita juga terus meningkat. Bahkan nanti kita bisa melihat kolega-kolega kita di FT, mahasiswanya bisa menjadi juara dunia untuk mobil hemat energi. Bahkan di dalam upacara ini, panitia juga meminta nanti para pimpinan berlatih panah. Karena dengan panah yang meluncur, sang burung bisa terbang menggapai kebebasan dan kemerdekaan. Bayangkan kalau burung saja dipanah dengan cinta, apalagi kalian mahasiswa baru, para dosen dan teknik akan memanah hatimu agar kalian bisa menjadi warga UM yang bebas mengembangkan diri dan beraktualisasi. Universitas Negeri Malang memaknai semangat tersebut dengan membangun ekosistem akademik yang inklusif. Kami berharap para dosen itu sering ngopi bersama dengan dosen dari prodi lain, dari fakultas lain, agar bidang keilmuan kita bisa saling melengkapi. Bahkan kita tegaskan untuk mahasiswa S3, tolong semester 1 sudah ditentukan pembimbingnya. Demikian pula mahasiswa S1, bimbingan dosen pembimbingnya juga tidak harus menunggu semester 7. Semester 3 atau 4 sudah bisa diberikan. Demikian pula pembimbing, tolong Bapak Ibu yang saat ini menjadi ketua Kaprodi atau Ibu ketua Kaprodi, memberi kesempatan pada mahasiswanya untuk belajar, tidak hanya di prodinya, tapi di semua kampus. Sehingga sangat mungkin ada mahasiswa dari FIS yang dibimbing oleh dosen FIS dan dosen sastra, ada dosen ekonomi yang dibimbing oleh dosen ekonomi dan dosen psikologi, dosen olahraga dengan dosen kedokteran dan seterusnya. Sehingga pendekatan yang interdisipliner dan transdisipliner bukan hanya sekedar slogan, tapi telah menjadi realitas nyata. Sehingga kita bersama-sama memajukan dunia keilmuan yang bersifat inklusif. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kita menjunjung kerjasama, kolaborasi, memungkinkan kita bisa melakukan transformasi, baik transformasi diri maupun transformasi institusi. Sejarah menunjukkan sebuah bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itulah kita berharap bagaimana kita sebagai sebuah kampus tidak hanya menjalankan aktivitas kita sebagai proses rutinitas semata, tapi bagaimana persepsi diri kita, motivasi diri kita bisa memfasilitasi kreasi dan inovasi sehingga keluarga besar UM bisa berprestasi dan memperoleh reputasi baik dari masyarakat nasional maupun internasional. Dengan mengusung tema sehat dan bermartabat, berdaulat untuk Indonesia maju dan UN mendunia, kita mantapkan tekad untuk menyiapkan generasi yang memiliki jiwa yang bagus, yang di dalam teori Suzuki disebut dengan growth mindset, pikiran yang selalu ingin tumbuh, sehingga kita terus berupaya memperbaiki diri kita, karena setiap hari kita menjadi manusia yang baru. Aku bukan yang lalu, aku bukan yang kemarin, tapi aku yang kini akan menatap dan menapak masa depanku lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar, UM terus berkomitmen untuk turut serta mewujudkan Indonesia maju, Indonesia yang terus bergelora, Indonesia yang tidak inferior, tapi juga tidak chauvinis, tidak menganggap dirinya yang paling baik. Sehingga kita harus belajar ke berbagai belahan dunia.
Untuk itu adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sejak tahun kemarin Pak WR1 dan jajarannya juga membuka UKM penguasaan bahasa internasional. Sehingga bagi adik-adik yang ingin belajar bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa ikut bergabung dalam UKM bahasa internasional. Kita ingin menerjemahkan World Class University saat keluarga besar Universitas Negeri Malang bisa berinteraksi, melanjutkan studi, dan atau bekerja di seluruh belahan. Kita tidak mengingkari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 karena salah satu proklamator Soekarno mengatakan nasionalisme kita hanya bisa tumbuh dalam taman sari internasionalisme. Artinya nasionalisme kita bukan nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme yang berbasis kepada nilai-nilai kemanusiaan. My nationalism is humanity. Sehingga PKKMP ini harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang mahasiswa barunya sejak awal sudah diajak mengecek kesehatan, baik kesehatan fisik dan moralnya, sehingga data yang dimiliki oleh panitia sekarang sudah terintegrasi. Siapa yang memiliki kekurangan di dalam tubuhnya, yang fisik maupun mental, itu sudah terdata dengan baik, hanyalah Universitas Negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga sangat senang di tahun 2025 ini beberapa capaian mahasiswa kita, kakak-kakak kalian cukup bagus. Antara lain tadi saya sebutkan dari Fakultas Teknik ada tim Semeru yang juara Sel Eco Marathon Asia Pasifik dan Timur Tengah Middle East di Lusail International Circuit Doha, Qatar. Yang pula Ahmad Zaki dari Fakultas Sastra itu memperoleh penghargaan dari Thailand Investor Day tahun 2025. Yang pula Bestari Tim dari MIPA itu menjadi juara pada International Innovation Competition in Education di University Teknologi Malaysia. Yang pula beberapa mahasiswa dan dosen kita banyak yang mendapat penghargaan. Bahkan kemarin ada salah satu dosen muda kita minggu yang lalu di Uzbekistan itu diangkat sebagai guru besar luar biasa. Demikian pula Prof. Hadi Nur itu minggu yang lalu juga dihargai sebagai Jang Profesor di Universitas Teknologi Malaysia. Dan banyak kolega-kolega kita yang berhasil menggapai prestasi dan membawa reputasi UM di kancah internasional. Secara kelembagaan, pada tahun 2025 ini UM berhasil menempatkan diri di dalam jajaran top 10 perguruan tinggi dengan capaian indikator kinerja utama. Bahkan juga menjadi peringkat ke-7 universitas terbaik di level Asia di bidang pendidikan. Kemudian juga menjadi peringkat ke-7 sebagai kampus unggulan dalam riset artificial intelligence. Dan capaian-capaian ini dicapai karena berkat dedikasi dan kerjasama kita semua. Sehingga sekali lagi kami minta dukungan terutama dari adik-adik mahasiswa baru. Jadikanlah adik-adik memiliki semangat, memiliki jiwa baru untuk mengembangkan diri dan institusi menjadi lebih baik. Sejarah mengajarkan kepada kita semua dengan komitmen kita yang kuat, mari kita samakan gerak dan menguatkan langkah. Kalau di dalam berbagai penelitian menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang malas bergerak, sehingga rata-rata orang Indonesia
bergerak antara 1000 sampai 1500 langkah. Kami berharap mari kita upayakan minimal 5000 langkah setiap hari. Sehingga adik-adik, terutama nanti pada saat kuliah, tidak harus selalu naik lift. Ketika saudara naik tangga, terjadi pembakaran kalori sehingga tubuh kita bisa menjadi sehat. Ya pula Bapak Ibu dosen dan teknik, mari kita awali kehidupan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakselerasi reputasi internasional, UM telah menempatkan dan menetapkan beberapa prioritas. Bagaimana kita menjalin kerjasama strategis dengan universitas terkemuka dunia, meningkatkan mobilitas internasional bagi dosen dan mahasiswa, membuka kelas internasional di setiap fakultas, dan memperbanyak publikasi ilmiah bereputasi tinggi, hingga mencoba dan terus melakukan kerjasama dengan intelektual industri di kalangan usahawan, baik usahawan nasional maupun internasional. UM juga terus berupaya membangun kolaborasi lintas disiplin yang memungkinkan kita semua bisa mengembangkan kehidupan ilmu dan teknologi yang inklusif. Dan ini menegaskan bahwa UM sebagai sebuah universitas bukan universitas yang ape dengan cita-cita, tapi juga sekaligus komitmen pada nilai-nilai luhur, khususnya moralitas dan integritas. Kepada mahasiswa baru yang pada tahun ini bergabung, saya ucapkan selamat datang di Universitas Negeri Malang. Sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Malang, Anda akan menjadi generasi penerus yang terus membawa amanah dan menjaga nama baik Universitas Negeri Malang. Gunakanlah masa studi Anda untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mengasah keterampilan, membangun karakter, dan memperluas jejaring. Jadilah insan pembelajar sepanjang hayat yang tidak hanya menguasai ilmu dan teknologi, tapi juga terus memperhatikan integritas, moralitas, dan memiliki empati dan semangat mengabdi untuk bangsa dan negara. Pada hari kemerdekaan ini yang penuh dengan warna-warni termasuk pakaian adat, kita tunjukkan walaupun kita sebagai sebuah bangsa modern, kita tidak meninggalkan tradisi dan kebiasaan, nilai dan budaya bangsa kita. Bahkan ke depan adik-adik yang dari Papua pada hari Jumat diperbolehkan memakai pakaian. Demikian pula yang dari Batak pada hari Jumat bisa memakai baju Bataknya, yang dari Padang bisa pakai baju Minangnya, dan seterusnya. Untuk menunjukkan bahwa Universitas Negeri Malang mahasiswanya berasal dari seluruh Nusantara. Sengaja amanat ini saya buat agak panjang karena saya ingin menguji apakah adik-adik sehat sehingga berdiri di atas kaki. Apa tadi ada yang belum sarapan? Alhamdulillah, berarti teman saya, karena saya tidak biasa sarapan. Jadi sarapan bukan sesuatu yang jelek, tapi justru dengan sarapan kita bisa banyak belajar, yaitu minimal belajar menahan rasa lapar. Kedua, bisa memberi kesempatan pencernaan kita istirahat dan melakukan rejuvenasi sel, sehingga tubuh kita bisa menjadi sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara, teman-teman dosen, teknik, dan adik-adik Menwa, Pramuka, Masinpen, PSM, KSR, dan teman-teman UKM yang lain. Mudah-mudahan kita sebagai keluarga besar UM selalu sehat dan mengembangkan diri secara maksimal. Mari kita miliki mimpi yang besar, jiwa yang besar, sekaligus cita-cita yang besar. Dan itu semua dimiliki oleh kita semua
khususnya adik-adik mahasiswa baru yang diterima tahun 2020. Akhirnya marilah kita jadikan peringatan kemerdekaan sekaligus penerimaan mahasiswa baru dan pengenalan kehidupan kampus ini sebagai momentum untuk memperbarui komitmen kita, yaitu sehat dalam pikiran dan tindakan. Mohon sekali lagi adik-adik yang jadi panitia, Anda memang jadi senior, tapi jangan otoriter kepada junior, karena adik-adik yang senior kelak akan menjadi pemimpin. Kalau kepada juniornya saja sudah otoriter, bagaimana nanti ketika mendapat amanah dari bangsa dan negara? Mari kita jaga, belajar kita. Yang pula kalau di tempat lain masih ada oknum-oknum mahasiswa yang jualan kepada adik-adik juniornya, kami juga berusaha. Tolong adik-adik kalian bukan tempat untuk mencari rezeki, tapi untuk berbagi pengalaman bagaimana kita menjadi pribadi yang sehat dan bermanfaat. Dia pula, tolong adik-adik mahasiswa, hormatilah senior Anda, karena dengan menghormati senior Anda sebenarnya Anda mengorangkan diri Anda. Mungkin di antara Anda ada yang dari keluarga yang secara sosial ekonomi bahkan jabatan tinggi, tapi bukan. Anda sebagai mahasiswa UN tidak peduli Anda dari keluarga sosial ekonomi biasa ataupun yang kaya, statusnya tidak ada privilege, karena kita sebagai manusia diciptakan sebagai pribadi yang sama. Untuk itulah kita saling menghormati, termasuk menghormati senior Anda. Senior-senior Anda juga harus belajar bagaimana memberikan layanan kepada adik-adiknya secara senang. Mudah-mudahan dengan kerja keras, sinergi dan doa kita bersama, insya Allah UN akan bisa mengembangkan dirinya sebagai institusi yang terus belajar dan memberikan prestasi hingga memperoleh reputasi karena kita berhasil berkontribusi bagi kejayaan bangsa dan peradaban dunia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! DRA Yuliati M. Dr. Wasito Esto. Dr. Yeti Ramawati SPS. 10 tahun. Dr. Ardianto Tanjung SPD MPD. Mimin Suramawati SP. Dosen berprestasi tahun 2025, Profesor Dr. Siti Zubaida SPD MPD, Fakultas MIPA, Bidang Pendidikan. Profesor Dr. Markus Diantoro MSc, Fakultas MIPA, Bidang Sains. Profesor Ari Priharta STMT PSG, Fakultas Teknik, Bidang Teknologi Informasi. Andi Yulis Yorini STMSc PSG, Fakultas Teknik, Bidang Teknologi. Profesor Ani Nurul Mulyani SPD MPD PSG,
kita tundukkan kepala, khusyuk dalam hati, dan dengan penuh kerendahan diri memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga peringatan hari ulang tahun ke-80 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rektor Universitas Negeri Malang, meresmikan logo dan tema Dies Natalis Universitas Negeri Malang ke-71 serta pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru UM tahun 2025. Dengan ini saya nyatakan dibuka. 1, 2, 3, go! Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas, Sekretaris Majelis Wali Amanat, dan anggota Rapim disilakan kembali ke tempat.